Mitos atau fakta ketika makan daging kambing membuat hipertensi? Waduh, ya. Mitos atau fakta ya? Makan jengkol kebanyakan bisa bikin gagal ginjal. Mitos atau fakta ya? Oke, yuk halo semuanya. Selamat datang di channel Dr. Nafai. Jangan lupa klik like, komen yang banyak, dan juga share ke teman-teman kamu ya, supaya bisa menjadi jariah untuk kita semua. Nah, kita akan bahas seputar kesehatan, edukasi, Jangan lupa subscribe ya, gaya hidup, supaya nggak ketinggalan info kesehatan lainnya. serta tips kesehatan yang tentunya ringan dan mudah dipahami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya di Bincang Sehat. Nah, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas lagi seputar mitos atau fakta sih. Tahu komen nanti, kok bahasnya itu mulu dok? Ganti yang lain apa dok? Loh, bentar. Jadi mitos dan fakta ini emang masih banyak berserakan di masyarakat kita ya. Jadi ini biar teredukasi dan juga biar meluruskan pendapat-pendapat yang ada di sana dan supaya dapat diaplikasikan gitu ya. Oke, langsung aja biar cepet ya. Yang pertama nih, mitos atau fakta ketika makan daging kambing membuat hipertensi? Waduh, ya. Mitos atau fakta ya? Ya, jawabannya adalah mitos teman-teman. Wih, ayo lo mitos ternyata guys. Jadi mungkin yang suka makan sate kambing, tengkleng, tongseng, apalagi sop kaki kambing, gulai kambing, apa-apa kambing pokoknya lah ya, itu sebenarnya adalah mitos teman-teman. Jadi memang gini, daging kambing itu kalau menurut yang saya baca dari ini, kita ngomong asal agama ya. Jadi daging kambing itu merupakan salah satu daging yang terbaik ya kata Rasulullah. Dia banyak manfaatnya dan sedikit mudaratnya. Nah tapi gini, memang setiap daging itu mengandung kolesterol ya. Tapi pada bagian daging kambing itu ternyata lebih rendah kolesterolnya, lebih tinggi proteinnya daripada daging yang kayak sapi, onta dan sebagainya. Nah tapi gini, statement daging kambing ya kayak sate kambing, tongseng dan sebagainya itu bisa meningkatkan tensi darah, ternyata bukan karena dagingnya teman-teman, tapi karena bumbunya. Nah, jadi banyak bumbunya ya, mulai dari garam, bawang merah, bawang putih, kemiri, diberikan kecap, atau mungkin diberikan sambal kacang gitu-gitu ya. Loh kok saya tahu? Iya, karena kebetulan nenek saya itu penjual sate kambing juga. Nah, sebenarnya bumbu-bumbu tadi itu ketika dia berlebihan jumlahnya, itu yang bisa meningkatkan tekanan darah gitu ya. Jadi dagingnya doang itu tidak meningkatkan tensi teman-teman, tapi karena bumbunya lah ya. Makanya olahan-olahan di Arab atau daerah timur sama di Indonesia berbeda. Kalau di daerah Arab itu ya kan rempah-rempahnya pun beda, kayak ada cengkehnya, kapulaga, kayu manis dan sebagainya. Itu yang lebih aman daripada yang rempah-rempah kita yang kayak banyak bumbu yang asin-asin yang mengandung natrium, bahkan dikasih penyedap rasa, pengawet. Wah itu pokoknya itulah yang membuat bisa bikin hipertensi. Jadi kesimpulannya, makan sate kambing selama nggak pakai bumbu tadi ya itu tidak menyebabkan hipertensi ya. Tapi tentunya jangan mengkonsumsi berlebihan teman-teman. Ya kan pokoknya ya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Jadi kalau pengen konsumsi ya diolah sedemikian rupa ya, dikurangi bahan-bahan yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi ya, kayak natrium tuh, garam-garaman, pengawet, kecap ya. Jadi kecap itu gini, kecap itu kan ada kecap asin sama kecap manis ya. Sebenarnya kecap manis itu adalah kecap asin yang dimaniskan. Jadi sama aja dia punya kandungan garam yang lumayan tinggi teman-teman. Jadi ya dibatasi saja seperti itu. Nah berikutnya mitos atau fakta yang kedua adalah makan jengkol kebanyakan bisa bikin gagal ginjal. Waduh, mitos atau fakta ya? Ya, jawabannya adalah fakta teman-teman ternyata. Jadi gini guys, jengkol itu memang enak ya kalau dibikin semur atau dibikin masakan olahan yang lainnya gitu ya. Apalagi kalau yang masak pinter nih, jadi nggak kerasa pahit gitu kan. Jadi tasty gitu ya, lembut teksturnya, itu empuk kayak daging katanya gitu kan. Nah, tapi ternyata saya dulu pernah makan jengkol dan kesan pertama saya buruk, jadi saya tidak suka jengkol sampai sekarang. Oke, kita kembali ke topik ya. Jadi gini, jengkol itu mengandung senyawa khas ya, namanya adalah asam jengkolat atau jengkolic acid ya. Nah, asam jengkolat ini ternyata dia bisa menyebabkan orang itu terkena namanya keracunan jengkol teman-teman. Jadi kayak gejalanya itu mual muntah, nyeri pinggang,
perutnya sakit, berikutnya dia bisa gangguan BAB dan BAK, pusing, bahkan seperti itu ya. Nah kalau seperti ini, tipsnya adalah ketika mau masak jengkol, ketika mau dimasak ya, direbus dulu supaya mengurangi kandungan jengkolannya tadi. Setelah direbus, ya berikutnya ketika makannya pun jangan berlebihan teman-teman. Jadi secukupnya saja, dan yang penting ini perbanyak minum air putih ya. Jadi senyawa tadi itu dia bisa mengendap. Jadi dia itu mirip kayak, jadi gini, batu ginjal itu ada jenisnya banyak tuh ya, ada batu asam urat, batu asam oksalat, batu dari infeksi dan sebagainya. Nah, si jengkol ini ternyata asam jengkolat itu dia bisa membentuk batu juga. Nah, ketika si kandungannya ini jumlahnya terlalu tinggi ya kan, yang namanya sampah kan akan dibuang tuh seringnya lewat ginjal kan, tapi ketika terlalu tinggi dia bisa nyangkut di ginjal teman-teman, nyangkut, menumpuk, mengendap. Nah inilah bisa menyebabkan gagal ginjal akut ya. Kenapa akut ya? Karena dia mendadak tiba-tiba ya. Nah berikutnya lagi dia juga bisa menyebabkan perdarahan. Jadi mungkin ketika pipis itu bisa merah kencingnya ya. Jadi hati-hati, jangan mengkonsumsi jengkol terlalu banyak ya. Kalaupun terpaksa terlalu banyak, kok terpaksa ya? Itu doyan sih mau terpaksa ya. Itu perbanyaklah minum air putih, jadi biar lancar gitu pembuangannya ya teman-teman. Oke, jadi gitu, intinya sih boleh-boleh aja mau konsumsi seperti itu, yang penting jangan terlalu banyak dan tetap sediain counternya ya, jadi jangan banyak minum air putih gitu ya. Nah kalau muncul gejala-gejala kayak mual muntah atau nggak enak perut atau mungkin perutnya sakit gitu ya, nah itu boleh segera ke dokter teman-teman, jadi supaya segera dinetralkan dari asam jengkolatnya tadi. Oke, mungkin itu sih ya kita ngomong-ngomong singkat pada kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen yang banyak, dan juga share kepada teman-teman kalian supaya bisa bernilai jariah untuk kita semua. Oke, bagi kalian yang mau request langsung komen aja. Banyak kurang dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.